Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal dengan NPM 22100100540. Kali ini saya akan mempraktekkan atau mencoba aplikasi yang saya buat berjudul Sistem Manajemen di Drop Bakery. Jadi ini ceritanya toko kue. Saya bikin ini untuk ujian akhir semester PDO 1 pemrograman berbasis objek bagian 1. Oke, ini kita play F6 atau run file. Nah, berikut untuk aplikasi di Drop Bakery-nya. Sistem manajemen. Jadi di sini itu tempat naruh produk-produk toko ya, toko kue ini ceritanya. Jadi di sini kita isi produk-produk yang ada di toko kita. Nah, ini produk yang udah ada 3 ya. Pertama ada ice matcha latte, kategorinya minuman dengan harga Rp28.000, stoknya 20. Lalu ini detail info seperti varian atau ukuran. Terus ada es susu dan red velvet slice. Nah, di sini sistemnya itu kita lebih ke CRUD-nya kayak gini ya. Ini aplikasi yang simpel sebenarnya. Saya hanya mencoba untuk memenuhi syarat penilaian dari tiap materi ini. Ada 14. Oke. Jadi di sini aplikasinya bagaimana? Pertama, maaf. Untuk pertama itu kita bisa mencoba mengedit ya. Mengedit produk atau barang atau makanan, minuman, roti, minuman yang sudah terinput. Di sini kita klik aja tabelnya. Oke, jadi yang pertama ice matcha latte 28.000, 20 large. Oke, nama produknya ini bisa kita ganti jadi es matcha misalnya. Oke, perbarui data. Untuk memperbarui data produk kode M01 berhasil diperbarui. Sekarang dia menjadi es matcha latte. Oke, lalu kita mau ngedit yang red velvet slice ini karena kurang E-nya. Oke, terus kita perbarui data. Oke, berhasil ya. Nah, terus di sebagian kategori ini tidak bisa kita ubah karena di sini kodenya udah ada ya, M sama R. Kalau M itu untuk kategori minuman dan R itu untuk kategori roti. Misalnya data ini bisa kita ubah kategorinya. Misalnya yang es susu atau minuman ini kita ubah jadi makanan, maka kodenya tidak bisa asal langsung berubah menjadi makanan dong, atau berubah menjadi roti. Oleh karena itu, jadinya kategorinya di sini kita kunci. Oke. Berikutnya ada ini ya, kita nambah menu baru misal. Menu baru di sini tinggal kita klik baru. Nah, ketika kita klik baru di sini kosong, terus kategorinya kebuka. Di sini misal kita pilih roti, nah nanti kodenya juga ikutan berubah. Kodenya jadi R. Kalau minuman jadi. Nah, misalnya di sini roti karena masih ada 1, kita tambahin 1 deh. Nama produknya misalnya croissant. Harganya misalnya 30.000. Stoknya 14. Variannya butter deh misalnya. Terus kita simpan barisan. Produk baru berhasil ditambahkan. Dan muncullah kode baru dan nama baru ya. Produk baru lah intinya. Oke, nah ini juga bisa kita ubah-ubah ya. Misalnya harganya ketinggian, kita ubah jadi 1.000 deh. Jadi sama kayak red velvet. Kita perbarui data, berhasil diperbarui, dan
berubah pula data tersebut. Oke, lanjut. Di sini ada hapus data ya. Kita bikin baru deh. Sayang ini dihapus yang udah ada. Misalnya ini kita acak-acakan ya, asal-asalan. Kita simpan. Nah, yang salah ini mau kita hapus, tinggal kita klik di tabel, terus kita hapus data. Yes, data terhapus. Oke. Nah, terus nih ada juga tombol untuk reset input. Nah, misalnya nih kita mau menghapus tampilan yang ada di form ini. Jadi data-datanya ini pengen kita kosongin, pengen bikin baru atau apa gitu. Sebenarnya mirip-mirip kayak gini juga sih. Jadi kosongkan. Nah, cuma di sini juga bisa ya lewat reset input. Nah, oke. Nah, begitu untuk aplikasinya cukup simple. Nah, ini untuk kodenya ya. Coba kita run lagi. Oke, untuk yang pertama itu ada class ya. Di sini kelasnya cukup jelas ya. Kita ada 5 kelas. Koneksi, minuman, produk roti, dan admin bakery friend. Oke, jadi kelas ini tuh fungsinya untuk kayak cetakan ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau kelas itu ibaratnya cetakan untuk bikin objek gitu kan. Nah, di sini contohnya minuman ya. Nah, di sini cetakannya itu ada pabrik minuman, string kode, nama, harga, stok, dan ukuran. Oke. Ini juga mengambil atau pewarisan dari kelas produk ya. Nah, ini ada kode, nama, harga, dan stok. Oke, lalu di sini ada mana kedua itu objek. Nah, objek ini adalah hasil dari si cetakan tadi ya. Bagaimana kita membuat kayak croissant atau tadi ya es matcha latte, es susu, ini kan objek ya, objek dari cetakan produknya. Gitu. Objek. Jadi waktu kita bikin objek itu biasanya new class Nah, contohnya itu kayak di sini. Nah, ini pembuatan new roti dan new minuman. Oke, lanjut kita new roti dan new minum. Lalu lanjut ke atribut. Nah, jadi di atribut ini kita bisa masukin kelas-kelas tadi itu atribut ya. Variabel. Ini kayak gini nih, string kode, string nama, label harga, dan stok. Lanjut, itu ada constructor. Dan constructor ini itu fungsinya supaya bisa masukin value langsung ke kodenya ya. Nah nih, jadi ketika kita mau mencetak kelas produk ini misal, kita tinggal new produk itu langsung masukin si
value-value dari variabel yang di dalam kurung ini. String kode, nama, harga, dan stok. Kalau tanpa constructor, itu kita kodenya biasanya jabarin lagi di bawah. Oke, lanjut mutator. Mutator ini tuh kayak men-setting ya. Jadi misalnya kalau mudah-mudah data, ini kayak gini, biasanya set nama, harga, stok, itu kan kita bisa ngedit komponen tersebut kan. Terus ada asesor. Nah, asesor atau getter ini untuk mendapatkan nilai-nilai dari komponen atau variabel di suatu menu. Oke, lanjut ke encapsulation. Nah, jadi encapsulation itu supaya kodenya nggak kemana-mana ya aksesnya. Nah, di sini nih contohnya proses enkapsulasi menggunakan private variabelnya. Lanjut ke inheritance, pewarisan. Pewarisannya contohnya itu ada di minuman dan roti menggunakan extends. Jadi dia mewarisi dari kelas produk. Lanjut polymorphism. Ini perubahan. Ada override nih contohnya. Override tapi string get kategori. Nah, ini juga ini di roti juga ada. Oke, lanjut ada seleksi kayak if else. Nah, ini proses seleksi ya. Terus lanjut ke perulangan. Ini contohnya terus IO sederhana. Nah, IO sederhana ini coba kita cek ya. IO sederhana ini, nah ini contohnya proses menerima masukan data dari pengguna via GUI, text field, atau combo box dan menyajikan kembali ke antarmuka aplikasi di table atau di option. Input output sederhana ya. Nah, ini salah satu IO input output. Lanjut ke bagian array. Nah, di sini ada array list. Nah, ini contohnya. Penggunaan array ya. Ada tanda ini biasanya kurung siku. Lanjut ke error handling. Nih, kalau misalnya salah kita bisa try. Terus di catch, misalnya nih gagal nih, kalau gagal tambah data, terus nanti muncul di option and error message. Juga ya. Coba ya, kita coba. Misalnya apa nih kalau gagal
Kalau gagal nyimpan angka, misalnya ini angka. Nah ini catch-nya CNC option pen-nya, harga dan stok kamu ini ketika field harga diisi dengan huruf atau teks selain angka lah. Baik, penjelasan aplikasi ujian akhir semester saya. Semoga dapat bermanfaat dan bisa diberikan masukan di komentar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.